Yang sekarang lagi saya pakai adalah best wireless microphone yang pernah saya coba. Titik, no debat. Karena kita nggak perlu setting apapun, kita tinggal buka aja dari boxnya dan langsung aja kita pasang ke smartphone, ke kamera, terus rekam, tinggal ngonten. Terus kalau misalkan device kita itu nggak ada port Type-C, audio jack atau lightning-nya, kita juga bisa pakai Bluetooth. Atau kalau misalkan kamera atau device kita baterainya habis tapi kita tetap butuh suara, tinggal record aja. Karena dia bisa record dengan internal storage bisa sampai 14 jam. Gila gak? Jadi perkenalkan, ini adalah DJI Mic 2. Tahun lalu kita udah disuguhi best wireless microphone dari DJI. Tapi ternyata tahun ini mereka nggak puas. Jadi mereka ngeluarin lagi DJI Mic 2 atau generasi kedua yang upgrade-nya gila, banyak banget. Sekarang dia ada tambahan fitur yang namanya 32-bit float. Apa itu? Jadi di dunia audio kalian pasti sering mendengar istilah 16-bit, 24-bit, dan 32-bit. 16-bit itu desibelnya bisa di range 96. Kalau misalkan 24-bit di 144 desibel. Nah, 32-bit float itu bisa sampai 1680 desibel. Tapi apa fungsinya 32-bit float ini? Digital audio clipping atau gampangnya ketika kita berbisik-bisik kayak gini suaranya bakalan tetap. Tapi ketika saya teriak-teriak suaranya juga bakalan tetap. Jadi gain levelnya itu udah disesuaikan sama dia. Input suaranya bakalan tetap sama walaupun intonasi saya itu berubah-ubah. Jadi misalkan saya berbicara pelan, gain levelnya bakal tetap segitu. Dan kalau misalkan saya teriak, gain levelnya juga bakalan seperti itu. Jadi kita nggak usah lagi otak-atik input ataupun output suara, tinggal langsung rekam aja dengan mode 32-bit float ini. Di harga 5,2 juta ini dia juga udah lengkap, semua gear untuk kita pasangkan ke device manapun ada. Jadi kita dapat buku manual, kartu garansi, stiker, kita juga dapat tas kecil biar gampang bawa mic-nya kemana-mana. Terus di dalam tasnya ada 2 dead cat, 1 kabel USB Type A to C untuk charging atau mindahin file audio recording. Dan di sebelah saya ini, kalau misalkan kalian masih bisa dengar, yang bener lagi, di mana ada orang syuting. Dimintain duit itu tadi iklan ya. Bukannya saya nggak mau ngasih, tapi emang saya nggak bawa duit. Rugi dong! Lanjut, karena tadi ada iklan, jadi kita dapat kabel Type A to Type C untuk charging case-nya dan juga untuk mindahin data dari internal recording yang bisa sampai 14 jam tadi. Terus ada kabel audio 3,5 mm TRS, ada case chargingnya sendiri yang di dalamnya ada 1 receiver dan juga 2 transmitter, ada 1 dongle Type C dan 1 dongle Lightning, dan semua itu bisa kita bawa dengan 1 tas ini aja. Untuk desain, kalau dibandingkan DJI Mic generasi pertama, yang kedua ini menurut kami lebih futuristik desainnya. Charging case-nya ini kelihatan mewah dan mahal dengan warna dark grey. Finishingnya ala-ala metal tapi bahannya kokoh banget. Di belakang ada slot Type-C dan di depan ada indikator baterai. Charging case-nya ini kalau di generasi pertama dia bisa tahan sampai 15 jam, tapi di generasi kedua baterainya sekarang di-extend lagi karena daya tahan baterainya bisa sampai 18 jam. Terus untuk mikrofonnya dengan single charge dia bisa tahan sampai 6 jam. Kalau di generasi pertama itu cuma 5,5 jam. Waktu pengecasannya dari 0 ke 100% dia cuma butuh waktu 2 jam. Jadi bayangin, 2 jam untuk dipakai 18 jam. Untuk receiver, dia mengingatkan saya dengan Apple Watch Ultra. Di receivernya ini ada knob yang warnanya juga sama kayak knob di Apple Watch Ultra. Kita bisa puter-puter dan tekan-tekan di sampingnya. Terus ada layar yang ukurannya 1,1 inch dan dia udah pakai panel OLED. Touchscreen-nya juga lumayan responsif, tapi kalau jari kita gede ya butuh effort sedikit ya. Terus kalau mau nampilin menu setting, tinggal geser aja layarnya ke bawah. Di sini kita bisa setting receiver, transmitter, sama settingan umum. Kalau mau back, tinggal geser lagi ke atas atau klik power button. Di bagian menu receiver, kita juga bisa atur mono atau stereo audio, recommended camera setting, dan fitur ini menurut saya menarik. Karena dengan recommended camera setting ini, kita tinggal bilang aja ke DJI-nya kalau kita pakai kamera ini nih. Dan dia bakal auto mengoptimize settingan device yang kita pakai. Kalau kita pakai iPhone, dia bakal dioptimize iPhone. Kita pakai Android, bakalan optimize ke Android. Kita pakai DSLR juga dioptimize ke DSLR auto. Selanjutnya di transmitter setting kita bisa atur low cut, terus ada transmitter gain, 32-bit float recording yang kita jelaskan tadi di awal, ada record stop lock, auto record, informasi kapasitas storage eMMC, vibration notification, dan yang terakhir ada LED indikator. Di bagian kanan receiver ada tombol power, di bagian kiri ada output mic 3,5 TRS dan input headset. Di belakang ada input Type-C dan kuningan untuk kita masang dongle. Di sini kita dikasih 2 dongle, jadi ada Lightning dan juga USB-C. Yang belum pakai iPhone 15 ya bisa pakai Lightning, tapi kalau udah pakai iPhone 15 bisa pakai USB-C.
Masuk ke bagian transmitternya, ini desainnya beda banget dengan generasi pertama. Kalau generasi pertama itu kan polos, tapi di generasi kedua ini desainnya ala-ala Nothing Phone lah. Karena desainnya ini transparan dan terlihat lebih futuristik. Dan kalau mau aktifkan Intelligent Noise Cancelling yang udah kita demokan tadi, kita tinggal tekan aja tombol powernya sekali. Wah, kalau udah dia bakalan warnanya berubah dan sekarang yang kalian dengarkan adalah suara ketika dia pakai Intelligent Noise Cancelling. Tapi kalau saya pribadi sih suka yang nggak pakai Intelligent Noise Cancelling ya, karena suaranya itu ya karena kan saya pengen memperlihatkan kalau saya lagi syuting di luar. Kalau pakai Intelligent Noise Cancelling kayak di Adobe Podcast gitu. Jadi clippingnya kedengaran banget. Tapi enaknya pakai Intelligent Noise Cancelling ini kalau misalkan kita mau enhance suara kita biar suara environment itu nggak kedenger, ya enak. Tapi kalau saya pribadi sukanya yang suara natural kayak suara knalpot Vespa itu. Wah, ini pakai noise cancelling ya? Nggak kedenger berarti. Nah, ini kalau misalkan kita nggak pakai noise cancellingnya. Tuh, suara-suaranya kan jadi kayak lebih natural. Tapi itu preferensi sih ya, pribadi masing-masing. Dan yang paling saya suka bagian belakangnya ini ada magnetnya. Jadi kalau misalkan kita tempelin, magnetnya ini kuat banget. Dan ini saya getar-getarin kayak apa, dia nggak bakal jatuh. Mungkin suaranya yang bakal ngefek. Terus kalau kita main kualitas audio, menurut saya kualitasnya juga untuk sebuah mikrofon yang bukan kondenser ya, dia udah bagus. Kemarin sempat dicoba sama Tomo, karena yang bisa akustikan dan nyanyi itu Tomo. Biasanya YouTuber cover itu kan harus pakai mic condenser biar suaranya makin enak ya, karena semakin dekat mic dengan mulut itu semakin enak. Tapi ini demo ketika kemarin Tomo pakai mikrofon dan nyanyi. Masih enak loh buat YouTuber cover. Kesimpulannya, ada banyak banget upgrade dari DJI Max sebelumnya. Desainnya juga lebih futuristik, rekaman audionya lebih berkualitas tinggi, jangkauannya semakin luas, 250 meter sekarang. Aksesorisnya juga banyak. Intelligent Noise Cancellingnya sekarang saya aktifkan. Seperti yang kalian bisa lihat, sekarang saya lagi ada di pinggir jalan yang suaranya itu berising banget. Tapi suara saya bisa ke-enhance dengan sangat baik. Terus baterainya juga lebih awet dari sebelumnya. Ada tambahan-tambahan fitur kayak 32 bit float, bisa pakai Bluetooth. Bener-bener bikin DJI Max salah satu mic wireless terbaik yang pernah kita coba. Kekurangannya sih kalau dibandingkan kompetitor harga sih ya. Ada Rode Wireless Pro itu nggak lebih mahal dibandingkan DJI Mic. Tapi kalau kita lihat lagi fiturnya, menurut saya DJI Mic 2 ini adalah best wireless microphone yang pernah saya coba. Titik. No debat. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.